Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di kelas pendidikan agama Kristen kelas 11. Dalam KBM saat ini, kita akan masuk dalam bab yang ke-7 dengan tema keluarga sebagai gereja mini. Tema ini adalah pembelajaran yang terakhir dalam semester ganjil. Dan sebelum kita memulai KBM saat ini, saya selalu berharap supaya murid-murid berdoa secara pribadi di rumah. Oke, kita akan langsung masuk pada materi. Hal pertama, kita akan membahas tentang pengertian gereja. Apa sih arti gereja itu? Kata gereja dalam bahasa Yunani adalah eklesia. Kata eklesia berasal dari dua kata, yaitu ek dan kaleo. Ek berarti keluar, dan kaleo berarti memanggil. Jadi, arti dari gereja atau eklesia adalah suatu kelompok yang dipanggil keluar. Kita akan membuka Alkitab kita dalam Kolose 1 ayat 13. Begini bunyi firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dari ayat tersebut memberi penjelasan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, yang dimaksud gereja itu bukanlah bangunan gerejanya secara fisik, tetapi yang dimaksud gereja adalah kita, yaitu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hal kedua, kita akan membahas pemahaman tentang keluarga. Secara etimologis, keluarga berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu kulawarga, yang berarti anggota. Jadi, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Hal ketiga, kita akan membahas pengertian keluarga menurut para ahli. Kira-kira apa ya pengertian keluarga menurut para ahli? Yang pertama, menurut Duval dan Logan, tahun 1986. Menurut Duval dan Logan, keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi. Yang kedua, menurut Balion dan Meglaya, tahun 1978. Menurut Balion dan Meglaya, keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, dan adopsi. Dan yang ketiga, menurut Narwoko dan Suyanto. Menurut Narwoko dan Suyanto, keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Maksudnya adalah bahwa keluarga adalah lembaga sosial yang pertama. Setelah itu baru ada lembaga-lembaga sosial lain yang berkembang. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang gereja. Apa saja ya tugas dari gereja itu? Tugas gereja yang pertama adalah pelayanan, atau yang sering disebut dengan diakonia. Pelayanan yang dimaksud di sini adalah pelayanan meja atau pelayanan kasih. Kita akan lihat dalam Yakobus 1 ayat 27. Begini bunyi firman Tuhan.
Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Lewat ayat tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita melakukan pelayanan kasih seperti mengunjungi yatim piatu, janda, dan orang-orang yang sedang mengalami musibah, firman Tuhan katakan bahwa itu adalah ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Tugas gereja yang kedua adalah persekutuan, atau sering disebut dengan koinonia. Kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Begini bunyi firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kita lihat dari ayat tersebut memberikan teladan kepada kita semua, yaitu pada waktu itu jemaat mula-mula selalu mengadakan persekutuan. Persekutuan itu mempunyai banyak manfaat, yaitu untuk saling meneguhkan, membangun, dan juga untuk saling menasehati. Dan kalau kita membaca di ayat selanjutnya, pada waktu itu jemaat mula-mula bertumbuh dengan begitu luar biasa. Tugas gereja yang ketiga adalah bersaksi, atau sering disebut marturia. Kita akan lihat dalam Matius 5 ayat yang ke-13 sampai 14. Dari ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa gereja mempunyai tugas untuk menjadi garam dan terang dunia. Dengan kata lain, gereja mempunyai tugas untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua makhluk yang ada di bumi ini. Jadi, setelah kita belajar tentang gereja, tentang keluarga, tentang tugas gereja, kita bisa menyimpulkan yang dimaksud keluarga sebagai gereja mini adalah keluarga yang mempunyai tugas untuk melayani, untuk membuat persekutuan dan memberitakan firman Tuhan, sehingga kehidupan gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Puji Tuhan, hari ini pelajaran cukup sampai di sini. Selamat melanjutkan pelajaran. Harus tetap semangat ya, karena sebentar lagi sudah mau PAS. Selalu berdoa, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.